Sudah bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Ya, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, saya sangat suka dengan gambar ini ya. Di kelihatannya ada dua pasang tangan. Kelihatannya yang satu tangan wanita karena mengandung cincin ya dan gelang. Yang satunya lagi nggak pakai apa-apa, tapi lebih kotor, tangannya lebih berkerut, ya lebih keriput. Kayaknya uh, dia yang paling banyak kena lumpurnya ya dari membentuk ini. Ya, yang ingin message yang ingin disampaikan adalah bahwa membentuk karakter khususnya anak tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Ya, memang biasanya ibu yang punya banyak waktu paling banyak di rumah, tetapi ayah itu perlu memegang peranan. Ya, bahkan lihat gambarnya itu, tangan laki-laki itu jauh lebih kotor. Ya, tangan wanitanya cuma ujungnya aja ya, cincinnya aja nggak kena lumpur tuh. Coba lihat. Tapi kalau ibu-ibu yang ada di GRI semua ya, semuanya berlumpur. Nyiprat sampai ke muka-mukanya kali ya. Ya baik, kita akan mendasarkan perenungan kita, sharing kita tentang keluarga hari ini. Kita membaca 4 ayat mewakili PL dan mewakili PB. Ya, dari Perjanjian Lama saya ambilkan 2 ayat dari Amsal, Amsal 22 ayat 6 dan Amsal 29 ayat 17, demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dan dari perjanjian baru dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Maksudnya ini Timotius. Ya, kemudian 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ada banyak ayat di dalam Alkitab yang membahas tentang keluarga, tentang bagaimana membentuk karakter. Tapi kiranya 4 ayat ini bisa mewakili. Nanti ada ayat-ayat lainnya juga yang akan kita sebutkan di dalam pembahasan kita. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa keluarga itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena keluarga adalah lembaga pertama yang diinisiasi oleh Tuhan. Ya, keluarga pertama tentu keluarga Adam dan Hawa. Ya, Tuhan yang menciptakan mereka berdua. Tuhan juga yang memberkati, yang menikahkan mereka juga Tuhan. Ya, disuruh beranak cuculah. Artinya apa? Artinya Tuhan pro dengan keluarga. Ya, Tuhan mengasihi keluarga. Tentu tidak setiap orang harus berkeluarga, tidak. Ya, di bagian firman Tuhan lain ada yang dikatakan bahwa ada orang yang memang dipanggil untuk hidup selibat. Ya, tetapi yang ingin ditekankan bagaimana keluarga itu diinisiasi oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang punya ide, Tuhan sendiri yang eksekusi, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Ya, jadi Tuhan sangat mementingkan keluarga. Nah, walaupun keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat, ya, RT paling kecil. RT terdiri dari keluarga-keluarga, rukun tetangga, ya, walaupun kadang-kadang ribut tetangga ya, ribut sama tetangganya. Tetapi keluarga ini memegang peranan yang sangat vital, ya. Karena keluarga begitu vital, ya saya ingat satu kali saya membaca artikel di mading sebuah gereja, ya dibilang oh ada seseorang yang bermimpi untuk mengubah dunia katanya. Setelah dia beranjak dewasa, dia mulai sadar tidak mungkin sendirian mengubah dunia, maka dia mau mengubah negaranya. Ya, setelah dia parubaya dia baru sadar tidak bisa sendirian mengubah negaranya. Maka dia mau mengubah provinsinya. Gagal juga. Akhirnya dia mau mengubah
kotanya, gagal juga. Akhirnya setelah dia tua, baru dia sadar. Harus mulai dari diri sendiri dan keluarga. Dia salah strategi, ya, salah strategi. Mau yang besar-besar dulu, keliru. Mulai dari langkah pertama, dari diri sendiri, baru dari keluarga. Ya, karena itu ketika kita berpikir untuk membentuk anak-anak kita, maka di saat yang sama kita sebenarnya perlu ada satu step yang lebih awal, satu langkah yang lebih awal adalah mengubah diri sendiri. Tentu nggak bisa sendiri, mohon pertolongan Tuhan. Nah, karena begitu signifikannya, vitalnya sebuah keluarga, karena itu yang pertama diserang oleh iblis juga adalah keluarga. Ya, Adam dan Hawa langsung diupayakan untuk jatuh dalam dosa. Lalu anaknya juga ribut, Kain membunuh Habel, semuanya dalam konteks keluarga. Ada banyak sekali contoh di dalam Alkitab bagaimana karena rusaknya pernikahan maka bisa berpengaruh kepada satu bangsa. Ya, kita tahu sendiri bagaimana kisah Daud, bagaimana kisah Salomo, ya, karena sudah punya pasangan lalu dia melakukan berbagai-bagai dosa dan akhirnya ya kerajaannya terpecah-pecah. Ya, Daud juga karena dia mengkhianati pernikahan, maka dikatakan Tuhan pedang tidak akan jauh dari keluarganya. Ya, maka semakin tinggi pengaruh seseorang, ya misalnya kalau rakyat jelata mungkin nggak seberapa berdampak pada negara ya. Tapi kalau dia punya jabatan yang penting di dalam suatu negara, waduh, kita tahu sendirilah yang baru-baru ini terjadi, yang tahun lalu lah, ya udah yang otaknya jenderalnya orang KTP-nya beragama Kristen, eksekutornya juga beragama Kristen, korbannya juga beragama Kristen. Waduh, itu kalau kita telusuri, ya kemungkinan besar otaknya itu ya pasti ada masalah dalam keluarga. Dan kemungkinan dia sudah biasa melihat hal-hal juga yang tidak benar, sehingga dia seperti tidak punya hati nurani, ya begitu keras, begitu kasar, ya. Jadi iblis sangat concern untuk merusak keluarga, ya, untuk merusak keluarga karena keluarga itulah tulang punggung, ya. Jangankan di negara, di gereja juga tulang punggungnya keluarga. Kalau keluarga-keluarga berantakan, maka patut diduga gerejanya tidak punya masa depan, ya, seperti itu. Nah, yang menarik bukan hanya iblis merusak keluarga, ya, karena pentingnya keluarga. Tuhan menginisiasi keluarga, lalu iblis merusak keluarga, banyak keluarga yang dihancurkan oleh iblis, tetapi Tuhan juga mengerjakan karya penebusan melalui Yesus Kristus, dan Yesus Kristus juga masuk di dalam keluarga. Ya, kan ada kisah-kisah yang tiba-tiba jatuh dari langit lah, bisa saja kalau mau, ya, langsung sudah dewasa, tiba-tiba udah dewasa dan jadi manusia super, ya entah jatuh dari planet lain, kan ada cerita-cerita begitu kan, superhero. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi keluarga, sehingga ketika Allah menjadi manusia pun dia masuk di dalam keluarga, mulai dari bayi, ya, mulai dari bayi dan terus berkembang. Yesus beserta dengan keluarganya. Nanti tetap ada pembahasan kita juga nanti tentang Yesus dan keluarganya. Nah, waktu saya 30 menit ya, karena itu saya nggak panjang lebar. Ya, ini saya mau bagikan satu penelitian yang melibatkan, ini menarik penelitian ini. Penelitian melibatkan orang-orang lintas etnis, lintas agama, dari tingkatan finansial yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda selama 25 tahun. Ya, tentu ini orang dari Amerika ya. Dan dia lintas etnis itu orang Afrika Amerika, Asia Amerika, Hispanic Amerika, Latin Amerika. Jadi banyak sekali, sangat respondennya itu sangat beraneka ragam. Ya. Dan hasil penelitiannya dipaparkan melalui sebuah buku. Ya, bukunya ini saya pegang. Nanti kalau ada yang mau pinjem baca-baca boleh juga, tapi jangan lupa kembaliin. Ya, Dr. Nick, Dr. Nick dan Nancy Stinnett, Joe and Alice Beam. Ini dua suami istri. Dua suami istri, mereka meneliti, menggeluti
keluarga dan pasti mereka tidak sempurna. Ya, tadi kesaksian dari Pak Huta Soit dengan Ibu Siregar, ya keluarga kami ya begitu juga, tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Bolongnya ada nggak? Ada, ya, bolongnya ada, pasti ada. Ya kan kita kan belum naik pangkat jadi malaikat ya, dan tidak mungkin jadi malaikat, tapi ada progresif, ya, ada progresif dan setidaknya ada 6 hal yang dipaparkan. Nah ini menarik karena lintas agama juga. Jadi setiap keluarga berbeda-beda, apalagi beda etnisnya. Apalagi kalau udah bedanya satu Asia, satu Amerika, itu jauh banget bedanya. Ya kalau Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei masih mirip-mirip lah ya. Tapi kalau udah dengan Amerika beda. Tapi katanya dari penelitiannya lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Untuk keluarga-keluarga yang kokoh ya, udah keluarga yang bagus, yang karakternya sudah terbentuk. Jadi dipelajari apa rahasianya. Dan tentu nanti kita kita kaitkan dengan firman Tuhan karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran kita, ya. Yang pertama tentu adalah komitmen, ya. Komitmen dari masing-masing anggota keluarga, terutama orang tua. Yang kedua penghargaan dan kasih sayang, yang ketiga komunikasi positif, yang keempat waktu bersama, yang kelima membina kehidupan iman, dan yang keenam kemampuan mengatasi tekanan dan krisis. Nah, yang pertama komitmen. Nah ini yang nggak gampang, ya ini susah sekali. Banyak orang uh, mau berkomitmen tapi short time, ya karena sulitnya berkomitmen, maka gereja-gereja aja misalnya untuk menjadi penatua ya mungkin dulu 5 tahun ya, lama-lama dikurangi 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Karena apa? Mau komitmen itu susah, ya maka diperpendek supaya ada orang yang mau, ya. Kalau enggak pada enggak mau nanti, ya saya sibuk dengan pekerjaan, saya sibuk dengan bisnis, saya sibuk dengan studi, ya. Maka komitmen ini, nah kalau di keluarga komitmen ini enggak ada periodenya, ya sampai mati, ya komitmennya sampai mati, seumur hidup. Nah enggak bisa resign. Nah itu kalau komitmen. Nah di Ulangan 6 ayat 5 sampai 9 itu kita bisa baca bagaimana Tuhan itu menyuruh umatnya untuk terus mengajarkan berulang-ulang tentang bagaimana mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita, dengan setiap aspek di hidup kita. Ajarkanlah berulang-ulang, ya, kepada keluarga inti, baik katanya pada saat duduk, pada saat berjalan, pada saat berbaring, dimanapun, kapanpun, ajarkan. Bahkan dibilang tuliskan pada dahi, ya itu maksudnya adalah supaya kata tafsiran ya, ikatkan pada tangan biar bisa mengingatkan diri sendiri. Kalau di dahi kita nggak bisa lihat, katanya biar bisa dilihat oleh orang lain. Ya, yang ingin ditekankan bagaimana itu perlu komitmen seumur hidup, ya, karena membentuk karakter itu cerita panjang, ya, tidak bisa singkat, 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun belum bisa menjadi karakter yang matang, ya, karena mulai dari melakukan satu kali, lalu dilakukan berulang-ulang, akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya jadi karakter. Teorinya kan gitu. Nah, udah pernah dilakukan aja bagus, misalnya selama kuliah, nih, mahasiswa STT misalnya, waduh, itu kalau di STT itu kan hampir sama lah semua sekolah berasrama ya, semua diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya semuanya diatur dengan jadwal. Tapi ada banyak orang ketika sudah selesai dari tempat itu berbeda jauh sekali, ya berbeda jauh sekali. Dulunya disiplin, sekarang diselipin. Ya, maksudnya susah banget untuk on time, misalnya. Dulunya diatur nurut sekali, sekarang ngatur diri sendiri aja susah. Ya, ada banyak orang gitu. Artinya dulunya mungkin dia bagus bukan karena komitmen, tapi karena dia berada di bawah kekuasaan peraturan, di bawah kekuasaan orang lain. Ya, ada wali asramanya, ada bapak asramanya, maka dia bukan berdasarkan kesadaran sendiri, ya, tapi karena ada sistem yang membuatnya harus seperti itu. Nah, kalau komitmen ini harus dengan kesadaran,
ya. Sehingga ketika berkomitmen, nggak ada yang mengawasi, ada atau tidak ada hukuman, dia tetap lakukan. Karena dia tahu, saya harus komitmen. Tentu ada bolong-bolongnya, ada jatuhnya, ada gagalnya, ya. Tetapi itu bukan terus-menerus, sekali-sekali, ya masih mungkin, ya. Nah, itu tidak mudah dan itu perlu waktu yang sangat panjang dan upaya yang sangat besar. Timotius dikatakan punya iman yang bagus, punya karakter yang baik. Itu sampai Rasul Paulus harus menyebutkan sampai 2 generasi ke atasnya. Ya, disebut dari maminya Yunike, dari neneknya Lois. Ya, kita melihat bagaimana ini sampai lintas generasi. Wah, ini waktu yang sangat panjang, ya. Waktu yang sangat panjang. Timotius kenapa bisa jadi orang yang baik, jadi pemimpin yang memiliki karakter yang terpuji, yang memiliki iman yang teguh, karena dia punya mami yang sangat saleh, ya. Yunike, dan Yunike juga nggak tiba-tiba jadi orang saleh, karena dia juga dididik dengan penuh komitmen oleh neneknya Timotius, yaitu Lois, ya. Dan tentu ada jatuh bangun di dalamnya, tetapi ini harus komitmen, komitmennya jangka panjang, ya. Dan yang kedua adalah penghargaan dan kasih sayang, penghargaan dan kasih sayang. Ini di Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dikisahkan bagaimana ini bukan kisah keluarga, tetapi ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Bagaimana 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus, yang 9 orang tidak pernah kembali. Hanya 1 orang yang kembali. Dan menariknya 1 orang itu orang Samaria. Ya, dengan kata lain, yang 9 orang itu orang Yahudi. Ya, satu iman, satu suku, satu bangsa, ya, tapi malah tidak tahu mengapresiasi, ya, nggak tahu berterima kasih kalau bahasa sekarang. Nah, memang ini salah satu kalau kita nilai secara kultural, orang-orang Timur, orang-orang Asia ini cukup pelit, kalau tidak mau dibilang terlalu pelit, ya. Cukup pelit di dalam mengapresiasi, ya. Kalau anak dapat nilai bagus, oh sudah seharusnya memang, ya, sekolah, orang tiap hari sekolah masa nilainya jelek. Tapi kalau nilai jelek diomelin besar-besaran, ya. Saya dulu waktu SD, ya, karena SD saya di kampung, ya, juara 1 saya. Enggak pernah tuh dibangga-banggain sama bapak saya, ya. Enggak pernah dibangga-banggain, biasa aja dia. Seolah-olah emang sudah seharusnya, gitu kan. Tapi kalau nilai jelek, waduh, gimana ini mamanya ini? Wah, mamanya yang salah, ya. Maksudnya ke saudara-saudara tuh nggak pernah dibanggain tuh anaknya kalau dapet juara, biasa aja dia, ya. Tapi kalau anaknya pas bandel apa itu diceritain tuh, kadang kesel kita. Kan kayaknya anaknya jelek semua gitu, ya. Padahal adalah bagusnya walaupun dikit kan gitu kan. Nah, jadi miskin apresiasi. Ya, ini memang kecenderungan orang Asia seperti itu pada umumnya, ya. Indonesia juga termasuk, ya, nggak gampang memuji. Saya juga jadi ketularan, ya. Saya termasuk yang jarang memuji, ya. Kalau istri saya bilang gimana Pak, udah bagus nggak? Terserah kamu, baju-baju kamu misalnya gitu kan. Mau ini ya terserah gitu. Saya jarang mengapresiasi. Walaupun misalnya wih lagi bagus sekali dia, warna lipstick misalnya atau apa, enggak tuh memuji, saya diem aja gitu. Bahkan kadang kalau bilang bagus nggak Pak? Biasa aja kita. Padahal bagus tuh. Tapi emang dasar pelit banget mau memuji gitu, ya. Nah, ini yang perlu dikembangkan di dalam keluarga, perlu dikembangkan, ya. Jadi bisa nggak berubah? Bisa, tapi memang perlu kerja keras, ya. Harus bisa lebih menghargai, bisa lebih mengapresiasi. Ya, kadangkala misalkan kita suruh anak kita melakukan 10 hal dalam sehari, 9 hal dia kerjakan, 1 hal tidak dia kerjakan, 9 itu kita nggak peduli, 1 yang tidak dikerjakan itu yang kita kejar-kejar. Kenapa kamu gini. Jadi karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, kita cenderung begitu kan, sama seperti misalnya
di satu layar itu warna putih semua, whiteboard lah, whiteboard. Lalu kita buat satu titiknya agak tebel lah, lebarnya 5 cm, titiknya bulatan, titik bulatan ya, pakai spidol, warna merah. Lalu whiteboardnya itu lebarnya 5 meter, ya, panjang kali lebarnya 5 kali 2 meter. Tetap aja mata kita nggak melihat yang lebar itu, yang kita lihat titik itu, padahal cuma 5 cm, ya, itu kecenderungan manusia, ya, tentu ada karena natur berdosa juga ya, tapi faktor budaya juga ada. Nah, maka kita perlu melatih diri untuk memberikan apresiasi, ya, jangan langsung frontal ya, kalau bahasa kekinian dibilang barbar ya, barbar banget sih ya gitu. Jadi ada hal-hal yang salah, tegur, tegur ya, tegas, tegas, tapi bukan kasar ya. Beda antara tegas dengan kasar, apalagi barbar ya, atau brutal ya. Jangan. Nah, ini perlu latihan ya. Komunikasi positif, komunikasi positif. Nah, dicontohkan, dikisahkan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 bagaimana Elia yang mungkin kalau berdasarkan tafsiran dia uh, kecapean kali ya, exhausted. Udah begitu capek, dia berperang, dia membunuh 450 nabi Baal. Ini nabi-nabinya Raja Ahab dan Ratu Isabel, ya. Isabel, ya. Emosi itu Ratu Isabel, anak buahnya nabi-nabinya dibunuh semua sama Elia. Maka dia mengirim utusan, bilang sama Elia itu, karena dia akan diperlakukan sama seperti nabi-nabi yang dia bunuh. Maksudnya Elia akan dibunuh. Ya, masa dia gagah berani bunuh 450 nabi, diancam sama satu orang ratu, dia ketakutan. Ya, dia lari, lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan udahlah saya mati aja katanya. Ya, ini orang yang lagi putus asa nih. Mungkin udah kecapean kan, 450 nabi Baal loh. Kalau dia bertarung satu orang aja dia 3 menit kali 450 itu berapa lama itu? Capeknya minta ampun. Ya, udah habis tenaga. Maka ketika dia lemes, putus asa, patah semangat, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan nggak langsung mengabulkan permintaannya. Tuhan tahu ini orang istilahnya karena putus asa dia ngomong gitu, ya. Maka Tuhan menolong dia, ya, ketika dia tidur dibangunkan. Maka Tuhan mengutus malaikat, kasih makan dulu, kasih makan, ya. Habis dia makan tidur lagi, habis itu dibangunin lagi, suruh makan lagi katanya. Lalu dengan kekuatan itu dia berjalan 40 hari 40 malam. Waduh, bagus juga ya, 2 kali makan bisa jalan 40 hari 40 malam, bisa ngirit nih ya. Kalau kita terbalik ya kan, bentar-bentar makan gitu kan. Boro-boro mau 2 kali makan lalu jalan 40 hari. Ya, tapi itu hanya terjadi buat nabi Tuhan. Maksudnya komunikasi positif. Ketika satu pihak sedang lemah, yang pihak lain tidak menyalahkan. Ya, kalau kita tarik dalam konteks keluarga, misalnya tadi kesaksian kan, misalnya istri sudah mulai lepas kendali, ya, ibu bukan lagi jadi ibu tersayang, wah udah mulai mengganas kayak mak lampir gitu ya. Kalau yang pernah nonton film zaman dulu ada mak lampir namanya, itu seram banget. Nah maka jangan ikut-ikutan, ya. Jangan sebagai pasangan kita tambah komporin. Ayo, teruskan mah, hajar, sikat. Oh, jangan. Ya, kita harus mengerem, mengerem. Tapi kadang ini menjadi salah paham. Ya, dikira nggak sehati. Yang nggak sehati itu bukan berarti lagi ngegas, satunya tambah dorong lagi biar tambah ngegas. Ya, bisa fatal nanti kalau nabrak istilahnya kan. Nah, jadi seperti itu, komunikasi yang positif. Misalkan pun kita memberikan masukan pada pasangan, ya bagus. Yang terbaik memang nanti setelah berdua, ya marah bisa misalnya, tapi tetap harus bisa kendalikan emosi. Karena kalau makin emosi makin bahaya. Nah ini jangan sampai dua-duanya terbakar, ya. Jadi ada yang bisa ngerem gitu. Dan jangan juga cuma satu doang yang marah, yang satu nggak pernah marah. Jangan, perlu ganti-gantian, ya.
perlu ganti-gantian. Jangan sampai nanti anak kita menganggap papa jahat, mama baik. Enggak, dua-duanya baik ya. Cuman gayanya yang satu lebih ngegas, yang satu lebih slow. Ya, itu perlu dibangun pengertian uh, kepada anak. Ya, jadi menyampaikan, menegur pun bisa dengan uh, tegas tapi tetap terkontrol. Itu yang dibilang juga komunikasi yang positif, ya, bukan yang destruktif, yang menghancurkan, tidak, ya, tetapi yang konstruktif, yang membangun. Kemudian waktu bersama. Nah, ini zaman modern tambah susah, ya. Waktu bersama. Sebagian orang bilang yang penting quality time, yang penting quality time. Itu sebenarnya cara orang modern karena dia makin susah memberi waktu, ya. Sekarang orang kerja makin lama, ya, apalagi Jack Ma bilang kerja harusnya berapa belas jam tuh, 18 jam ya atau 15 jam, nggak tahu lah, lupa saya. Jadi orang sekarang makin hari makin lembur, tambah lembur, tambah lembur. Jadi ada orang udah gitu kerjanya jauh lagi, perjalanan ke kantor macet total, bisa 2 jam, 3 jam di jalan, ya, sehingga ada guyonan, ya, mungkin benar pernah terjadi, ya. Anaknya bangun tidur, bapaknya udah pergi. Ya, pas bapaknya pulang, anaknya udah tidur. Jadi anaknya nggak pernah lihat bapaknya, katanya. Sekali gitu bertahun-tahun dia panggil papanya om, katanya. Ya tentu itu lebay lah, ya, berlebihan. Tetapi maksudnya adalah semakin sulit memberikan waktu untuk keluarga, khususnya untuk anak-anak. Sehingga kita uh, mencari alasan yang masuk akal. Ya, yang penting quality time. Tapi kalau kita bilang saya memberi waktu berkualitas, tapi ketemu anak saya sebulan sekali, ya, kualitasnya di mana? Ya, walaupun kita full memperhatikan anak kita, misalnya sebulan sekali kita ajak anak kita main ke tempat permainan, ya, mandi bola kah, ke pantai kah, ke tempat hiburan kah, kayak dunia fantasi atau kemana, kita temani anak kita seharian. Tapi hanya sebulan sekali, ya. Ada orang yang kerja 6 bulan sekali baru pulang, ada yang setahun sekali baru pulang. Nah ini kan mau quality time-nya di mana? Walaupun berkualitas, kalau sangat jarang, ya itu kualitasnya pasti kalah dengan yang katakanlah kita memberikan perhatian kepada anak kita enggak lama, 15 menit, tapi tiap hari, ya, itu akan lebih baik daripada memberikan perhatian 8 jam tapi sekali sebulan misalnya. Ya, maka intensitas itu penting, frekuensinya, ya. Frekuensinya itu penting. Di dalam Alkitab, eh, di Lukas itu disebutkan bagaimana Yesus Yesus juga memberi waktu untuk murid-muridnya, ya. Yesus memberi waktu untuk murid-muridnya, itu di semua Injil ada, ya. Dia spend time, ya. Spend time. Jadi secara kuantitas juga harus ada. Nggak mungkin jarang banget ketemu, nggak mungkin. Ya. Tetapi ada yang ketemu tapi juga nggak ngapa-ngapain, ya. Semua pegang gadget masing-masing. Papanya pakai laptop, ya kan. Mamanya shopping, buka Shopee, ya. Anaknya main game dan lain sebagainya. Kumpul sih kumpul, tapi juga nggak ada kualitasnya. Nah ini juga sayang, ya. Sibuk masing-masing. Jadi Yesus memberi diri, memberi waktu untuk murid-muridnya. Dan Ibu Timotius juga memberi waktu untuk anak-anak, untuk anaknya, sehingga Timotius dididik dengan baik, di nurture kata istilahnya sekarang, dibina, diasuh dengan baik, tentu dengan teladan, ya, dengan teladan. Nah, kalau kurang waktu untuk anak dapat membuat anak menjadi out of control, lepas dari apa yang dididik. Ya, di Alkitab walaupun ini sifatnya tafsiran, ya, dianggap Imam Eli itu kurang mendidik anaknya dengan baik, sehingga anaknya Hofni dan Pinehas menjadi orang-orang dursila, ya. Kalau di terjemahan bahasa Inggris dibilang son of Belial, anak setan, ya, serem banget, ya. Dia terjemahan bahasa Indonesia dibilang anak dursila. Ya, dursila ini aja banyak yang nggak ngerti. Dursila ini termasuk sila keberapa, ya? Dursila ini jarang kita sebut. Ya, anak-anak yang nggak karu-karuan. Ya, kalau kita baca kisahnya 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 25,
Ini anak imam, kalau sekarang anak Pak Pendeta, ini bandelnya minta ampun. Ya, tukang korupsi yang pertama. Ya, kalau ada yang mempersembahkan dulu kan ngasihnya bukan pakai kantong persembahan gitu ya, ngasih hewan. Jadi kalau ada ngasih hewan tuh mereka nggak mau ngambil yang jatah, itu udah ada jatahnya. Mana yang untuk dibakar sebagai korban bakaran, ada jatah imam, ada. Tapi mereka nggak mau, ya. Mereka mau mentahnya, mana sini kasih, nanti kami sendiri yang atur di dalam. Ya, kalau kamu nggak mau kasih, kami akan rampas dengan kekerasan. Waduh, ini bandel banget nih anak Pak Pendeta ini. Ya. Lalu bahkan di ayat 22 kalau nggak salah, 22, 23, itu mereka dibilang meniduri gadis-gadis yang menjaga kemah. Waduh, ini terjadi pelecehan seksual di gereja, ya, kalau zaman itu di bait Allah ya. Ini kacaunya minta ampun ini. Nah, ini anak imam, anak imam. Nah, ketika Samuel menegur anaknya di ayat 23 kalau saya tidak salah, itu dia menegurnya terlalu lembek, ya. Memang kita jangan barbar, jangan brutal, tetapi teguran itu harus tegas, harus dengan bahasa yang jangan terlalu lembek. Ya, dia bilang, jangan begitu anakku, katanya. Wah, dia udah meniduri perempuan-perempuan yang menjaga kemah, cuman bilang jangan begitu anakku, katanya. Kalau manusia berdosa dengan sesamanya, masih ada Tuhan yang mengadilinya. Tapi kalau berdosanya sama Tuhan, siapa yang bisa jadi pengantaranya? Lah, kayak ngasih pertanyaan cerdas cermat. Ya, itu kalau gitu apa yang kamu lakukan? Kamu bisa binasa oleh Tuhan. Ya, harusnya begitu, yang tegas kalimatnya. Jadi kalimatnya terlalu lembek. Maka ditafsirkan, ya, menurut penafsiran, mungkin Imam Eli ini kurang memberi waktu kepada anak-anaknya. Kurang, ya. Kalau dibilang tidak menjadi teladan, bapaknya korupsi dan main perempuan, pasti bapaknya udah dibinasakan duluan sama Tuhan. Tapi tidak dibinasakan berarti oke, orang tuanya secara moral, ya, tugasnya dikerjakan, hanya karena sibuk pelayanan maka dia kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya berdosa dan anaknya dihajar oleh Tuhan. Dan ketika anaknya menjadi demikian, maka ada tanggung jawab moral dari orang tua. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, anak imam aja, anak pendeta aja bisa nggak karu-karuan, ya. Apalagi yang bukan hamba Tuhan misalnya. Waduh, kita harus memberikan effort yang, upaya yang cukup, ya, untuk anak-anak kita. Karena kalau di dalam psikologi pendidikan itu kan usia emas 0 sampai 6 tahun. Ya, kalau ada anak kita yang belum 6 tahun, kejarlah itu. Kejar, karena itu yang pondasi dasarnya di situ untuk pembentukan dasar karakter anak. Ya, tentu tidak mustahil ya, ketika dewasa, ketika remaja juga bisa bertobat. Tapi kita kejar usia emas 0 sampai 6 tahun. Kemudian, kedua dari terakhir, membina kehidupan iman. Ya, membina kehidupan iman ini tentang pembiasaan rohani. Ya, tadi sudah dicontohkan, misalnya ada orang tua melarang anaknya merokok tapi sambil pegang rokok. Ya, itu kan susah. Ya, suruh anaknya ke gereja tapi bapaknya dilapor tuak. Misalnya itu di kampung saya ya. Nah, ke gereja kau, biar baik kau, katanya. Bapaknya dilapor tuak. Waduh, ya, sambil nyanyi anakku naburju, anakku yang baik, kayak bapaknya sambil mabok ya. Itu ada terjadi ya, ada terjadi. Ya, maka sayang, maka itu membina kehidupan iman itu tentu orang tua harus terlibat juga di dalamnya, menjadi teladan. Kita melihat bagaimana Lukas 2 ayat 21 sampai 52 itu tentang dua hal. Yang pertama, Yesus dibawa ke bait Allah, diserahkan ke bait Allah dan disunat. Lalu perikop berikutnya, bagaimana Yesus usia 12 tahun dibawa ke Yerusalem. Jadi katanya orang tuanya tiap-tiap tahun itu pergi ke Yerusalem. Ya, anaknya dibawa, ya, anaknya dibawa. Dan yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana orang tua itu ya bawalah anaknya. Makanya tadi cerita Pak Huta Soit itu udah tepat ya. Kami berjemaah di GRI, anak-anak kami bawa sekolah minggu. Ah, itu benar. Ya, itu yang ideal. Itu yang paling ideal.
Ya, memang di perkotaan ini agak agak sulit ya tantangannya. Ada banyak orang tua sama anak gerejanya lain-lain. Ya, bahkan kadang ada yang suami sama istri gerejanya lain-lain. Ya, ya ini terjadi di kota. Ya, tetapi memang yang ideal, saya yakin semua setuju bahwa yang ideal adalah satu keluarga ya di gereja yang sama. Ya, kecuali anaknya lagi kuliah ke kota lain, ya mau gimana gerejanya sama ya, memang terpisah. Tapi kalau tinggalnya sama-sama, lalu orang tua dengan anak gerejanya beda-beda semua, ya anaknya tiga gereja, ya. Jadi ada 5 gereja karena papa mama juga beda, anak-anak juga beda semua. Waduh, ya bisa saja sih, bisa saja, cuman tidak ideal. Ya, idealnya bagaimana sejak kecil anak-anak dibawa ke gereja, ya dibiasakan, dibawa ke sekolah minggu. Nanti uh, lebih besar peluang dia akan menjadi anak yang senang dengan komunitas gereja. Nantinya dia ke remaja, nanti ke tunas, ke ibadah dewasa, dan sampai akhirnya berkeluarga. Ada patron yang baik dari orang tua. Ya, saya juga termasuk punya orang tua yang sangat loyal pergi ke gereja, ya, yang sangat loyal pergi ke gereja karena itu dari kecil dibiasakan. Karena itu saya juga loyal pergi sekolah minggu dari kecil. Walaupun ada Doraemon, saya suka juga Doraemon. Ya, tapi bagi saya sekolah minggu lebih penting daripada film Doraemon. Dulu itu zaman saya kecil itu Doraemon filmnya. Ya, karena apa? Karena ngelihat juga papa mama rajin beribadah. Ya, jadi kita jadi nggak merasa beban kalau disuruh pergi beribadah. Ya, itu perlu terus diupayakan. Dan yang terakhir dibilang kemampuan mengatasi tekanan dan krisis. Ya, ini ada Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tentu kemampuan mengatasi tekanan dan krisis, ya siapapun kita ada batasnya. Ya karena itu jangan andalkan diri sendiri. Memang kita bisa pikirkan yang baik ya, tetapi ingat ada Allah, Allah yang maha segala-galanya, yang mampu menolong kita ketika kita sudah habis tenaga, ketika kita sudah mentok ya, udah bingung mau ngapain, udah putus asa bahkan seperti Elia ya, jangan sampai juga putus asa ya. Tapi kalaupun ada kadang satu titik kita memang benar-benar nggak merasa nggak mampu, ya itu apa? Itu adalah tanda kita masih kurang berserah kepada Tuhan. Maka kita terus berserah kepada Tuhan supaya Tuhan mampukan kita. Memang dalam ilmu pendidikan, ilmu psikologi katanya ada kecerdasan untuk mengatasi kesulitan, ya adversity atau apa istilahnya itu. Pernah saya baca artikelnya, kecerdasan atau bahasa lain problem solving. Ya katanya ada kecerdasan tersendiri orang yang mampu problem solving. Tetapi walaupun cerdas mengatasi masalah, tetap akan mentok. Ya, disitulah buktinya bahwa manusia itu terbatas. Ya, sehebat-hebatnya orang, dia tetap perlu Tuhan. Pasti, ya, karena Tuhan penciptanya. Karena itu, daripada kita capek-capek sampai kejedot, sampai kepentok dan putus asa, lebih baik dari awal mengandalkan Tuhan, sehingga kita nggak pernah putus asa. Ya, nah, ini yang perlu terus bukan hanya dimengerti, tetapi dieksekusi dan dibiasakan. Dibiasakan dilakukan terus-menerus. Pernah gagal? Pasti. Pasti pernah gagal. Tapi jangan pernah menyerah. Inilah enaknya di dalam keluarga. Ya, kadang di dalam keluarga paling enak gambaran suami istri lah. Ya, bertengkar-bertengkar, ribut-ribut, nanti juga cari-carian. Ya, misalnya, wow suaminya nih bikin pusing aja, ngorok, bikin saya susah tidur. Coba suaminya nggak ada, dia rindu sama ngoroknya. Ya, seperti itu. Unik hubungan dalam keluarga ini. Ya, itulah yang uh, di dalam keluarga itu ada kesempatan untuk gagal, ya, marah, kecewa. Tapi
akan lebih mudah untuk diobati, lebih mudah untuk diperbaiki. Itu enak latihan itu di dalam keluarga, ya. Jadi sebelum kita menjadi orang yang hebat di luar sana, kalau kita bagus di dalam keluarga, maka akan sangat mungkin kita juga berhasil, entah di pelayanan, entah di kerjaan, marketplace, di dalam usaha, ya bagaimana kita uh, menyelesaikan perkara-perkara di dalam kehidupan suami istri, di dalam orang tua dengan anak. Wah, kalau kita udah berhasil bagus, bagus banget. Ya, karena ada banyak orang yang bisnisnya bagus, ya, pekerjaannya bagus, tapi rumah tangganya berantakan karena nggak pernah diurus, ya, nggak pernah dipikirkan. Anak-anak yang paling kasih jajan. Nah, kalau anaknya komplain, berarti jajannya kurang, saya tambahin jajannya, nggak menyelesaikan masalah, ya. Ada banyak orang yang melemparkan tanggung jawab kepada guru sekolah minggu, ya. Padahal di sekolah minggu paling lama cuma 2 jam, ya. Paling lama cuma 2 jam. Ngajarnya aja paling singkat, lebih banyak kreativitasnya, sama nyanyi-nyanyinya, sama goyang-goyangnya, ya. Ngajar firman Tuhan nggak bisa lama karena anak-anak nggak bisa konsentrasi. Sebagian orang tua juga menyerahkan atau mensubkontrak dilimpahkan tugasnya kepada guru agama di sekolah. Guru agamanya gimana sih? Kok anak saya bandel? Ya dia lupa. Jam pelajaran agama di sekolah paling 2 jam pelajaran seminggu. Ya, yang paling lama anak di mana? Di rumah. Ya, di rumah. Hanya kita orang tuanya nggak lama di rumah. Ya, makanya pulang kerja kalau nggak ada kegiatan lain, ya nggak usah nongkrong-nongkrong di kafe lah, apa gitu ya. Sekali-sekali boleh lah. Kalau pas kakak kelompok kecil di kafe ya nggak apa-apa juga kalau itu ya. Ya, tapi jangan sampai kita jarang pulang tepat waktu misalnya. Ya, kita senang berlama-lama di mana-mana, kita nggak senang di rumah, makanya kita senang di luar. Nah, ini yang perlu diperbaiki, ya, yang perlu diperbaiki. Eh, Gunakan waktu spend time yang berkesan kepada anak, ya, yang berkesan kepada anak, ya. Untuk menciptakan hal berkesan nggak perlu bawa mereka ke Disneyland misalnya di Hong Kong atau di Amerika. Sederhana, bisa ke Ancol, bisa ke Taman Mini, ya, murah meriah, atau bisa juga yang nggak pakai biaya, main kuda-kudaan. Ya kadang-kadang cara saya ke anak saya yang cowok main kuda-kudaan aja naik ke punggung papanya, lalu papanya jadi kuda keliling-keliling. Itu modal punggung doang, ya. Udah capek saya nanti minta diinjak lagi sama dia, ya sama kakaknya yang injak saya. Jadi, tapi saya yakin itu akan berkesan, itu akan berkesan. Ya, jadi hal-hal seperti itu, Pak, memang nggak bisa setiap hari begitu. Kita kan banyak kesibukan, ya. Tetapi harus kita berikan waktu dengan sengaja, ya. Dengan sengaja kita set kapan ini bisa, kapan ini bisa. Kalaupun ada hal-hal yang di luar dugaan, pas sempet langsung lakukan, ya. Temani anak, ya. Main sama anak. Waduh, bagi kita mungkin itu sepele, tapi bagi anak itu sangat berarti. Bisa-bisa, wah, my daddy, my hero, ya. Saya senang juga akhir tahun lalu ada lomba dalam rangka Hari Ayah, ada lomba di sekolah anak saya, yang cowok yang kecil ikut lomba, ya, ikut lomba. Wah, kami menang, dapat piala, walaupun harapan 3, ya juara 6. Tapi bahagia, dia senang banget dapat piala sama dedinya. Wah, dia diangkat di pundak dedinya, foto pegang piala. Senang banget. Ya, bagi kita mungkin ini kayak kurang kerjaan aja, emang saya nggak ada kerjaan lain ya. Mainannya lucu-lucu ya. Dia anak berdiri di atas kaki kita langsung lomba lari dengan orang tua lain beserta dengan anak-anaknya. Ya, lomba lari kerjasama antara ayah dengan anak. Wah, itu seru. Maka saya upayakan hal-hal yang bisa memberi kesan untuk anak, untuk menjadi kisah indah di masa depan. Ya, kita kerjakan dari sekarang. Ya, dari kemarin-kemarin harusnya ya, tapi paling tidak dari sekarang dan seterusnya kita terus tingkatkan sehingga kita menjadi anggota KPK. Apa itu KPK? Keluarga pembentuk karakter. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Sharing saya sampai di sini. Ada tanya jawab, nggak mesti tanya jawab. Mau sharing juga boleh. Di sini ada
para senior, ya, ada Pak Tony dan Ibu Gina yang sudah mengantarkan anak-anaknya ke pintu gerbang pernikahan. Ya, pasti banyak rahasia-rahasianya nih yang bisa dibagikan. Ya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya atau mau sharing, silakan. Ada juga Pak Heri di sini yang bisa bantu saya jawab. Ya, saya hanya sedikit lebih lama usia pernikahan dari Pak Hutasoit ya. Saya baru jalan 13 tahun, bulan 6 nanti baru 13 tahun. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Supaya ada dinamikanya dulu lah ya. Asik. Oke, saya bertanya begini, ini topiknya memang menarik sekali ya. Jadi memang eh, dalam berkeluarga itu kan nggak pernah ada istilahnya tamat gitu ya. Kita selalu dapat tantangan baru, mulai dari eh, memulai pernikahan, hingga nanti akhirnya kita sampai pada titik melepaskan anak-anak ini juga untuk hidup berumah tangga gitu. Anak-anak mandiri dan hidup hidup berumah tangga. Nah, cuman yang saya ingin tanyakan tuh lebih ke arah eh, tadi kan judulnya kan keluarga pembentuk karakter gitu ya. Eh, kalau kalau dilihat dari satu sisi ada benernya, tapi satu sisi kalau kita lihat kenyataannya ada juga nggak, ada juga yang nggak melulu nggak melulu bener gitu. Maksudnya gini, kita ngelihat banyak sekali contoh yang saya lihat gitu ya. Eh, Orang tua udah bisa memberikan contoh yang sangat luar biasa gitu, menjadi panutan gitu ya. Tapi anak-anaknya nggak bisa mengikuti jejaknya gitu, ya kan? Tapi di satu sisi ada juga keluarga yang sebenarnya nggak terlalu care tentang kehidupan spiritual anak-anaknya, tapi anak-anak itu bisa tumbuh besar dan juga bahkan memberkati gitu. Jadi ada satu titik di mana ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, sebenarnya di depan mereka juga dihadapkan pilihan-pilihan gitu. Pilihan apakah memang saya harus menyalahkan kedua orang tua saya nggak pernah memberikan siraman rohani, atau pilihan yang lain gitu. Meskipun tanpa ada contoh yang baik dari keluarga, tapi saya juga bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Nah, jadi eh, pertanyaannya, kita nih sebagai orang tua, apakah memang udahlah kalau emang anak itu udah pilihan Tuhan, juga nanti juga dia pasti akan ditangkap Tuhan juga lah. Ngapain sih kita repot-repot? Nah, kan bisa juga jadi apatis seperti itu gitu ya, Pak Pendeta ya. Jadi ujung-ujungnya kalau emang dia pilihan Tuhan juga nanti kok dia pasti akan ada istilahnya bertemu muka dengan Tuhan lah. Akan ada satu titik di mana mereka juga akan mengalami persimpangan, ya persimpangan jalan di mana mereka harus memilih putusan mana yang harus diambil, ikut Tuhan ataupun tidak ikut Tuhan gitu. Karena itu tadi terlalu ngasih siraman rohani juga, kalau mereka nggak mau ikut Tuhan, dia tetap aja nggak ikut Tuhan kan gitu jadinya kan ya. Nah ini jadi ini sesuatu yang menarik buat saya gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu di posisi apa sih gitu? Di posisi memang uh, memaksakan, ya. Saya juga percaya satu satu istilah bahwa memang kesuksesan itu harus dipaksakan gitu. Dipaksakan dalam arti kata ada disiplin di situ, ada dipaksakan. Jadi harus jadi ini kejadian. Tapi satu sisi juga ada tarikan dari psikologi gitu ya. Jangan dipaksa-paksa lah. Anak itu sudah besar, dia tahu kok apa yang terbaik buat dirinya. Yang penting percaya Yesus, ya udahlah. Nah, gitu kan. Nah, jadi ini tarik menarik nih. Nah, kita tuh sebenarnya tuh harus harus yang seperti apa yang harus kita tempuh gitu loh. Mungkin itu aja dulu Pak Pendeta Galen, terima kasih. Ya, pertanyaannya menarik sekali ya, menarik sekali. Tadi yang disampaikan tentu itu adalah hal yang ideal. Dengan teladan yang baik, diharapkan anak-anaknya akan baik. Tapi memang tidak otomatis. Ya, tidak otomatis. Ada yang dibilang Pak Ucok tadi benar. Ya, ada yang anak pendeta, anaknya bandel, ada. Ya, ada yang anak penjahat jadi pendeta, ada. Ya, jadi memang tidak otomatis, tetapi kita tetap perlu lakukan yang terbaik bagian kita. Ya, kalau istilah yang paling ekstrim, do the best
hope the worst katanya. Kita lakukan yang terbaik tapi kita harapkan yang terburuk. Ya, ya ini agak unik ya. Ini agak ekstrim lah. Sebenarnya kalau kita lakukan yang terbaik kita akan harapkan yang terbaik, gitu kan? Tapi jangan dari harapannya, kita lakukan bagian kita itu. Do the best. Kita lakukan bagian kita. Saya mau jadi orang tua yang terbaik, ya. Entah nanti anak saya baik atau buruk itu nanti lihat nanti. Yang penting tugas saya adalah membina mereka, memberikan mereka yang terbaik, ya. Soal kayak intervensi di dalam kehidupan anak memang ada pola yang berbeda antara orang timur dan orang barat. Yang saya bilang orang timur ini bukan Indonesia Timur, Jawa Timur ya. Orang timur benua Asia. Ya, pada umumnya hampir semua orang Asia itu model-modelnya sama. Orang tua sangat campur tangan di dalam kehidupan anak. Ya, termasuk pilihkan sekolah, pilihkan mantu dan lain sebagainya. Itu kalau nggak ACC nggak akan bisa, ya. Tapi kalau orang barat itu sangat sangat demokratis. Ya, kalau kita orang Asia puyeng juga ngelihat orang barat itu. Terserah anak, jangankan setelah dia dewasa, dia masih kecil aja udah dibebaskan, ya. Bahkan sekarang aja jangan juga tuliskan kelaminnya apa. Nanti biarkan dia yang pilih sendiri setelah besar, ya. Setelah dia sadar. Jadi sekarang di Eropa, di Amerika ada gender netral. Ya, udah lagi booming sekarang. Jangan juga pilihkan kelamin anak kita apa, ya. Walaupun ada kelaminnya laki-laki, belum tentu dia nanti memilih jadi laki-laki. Itu dari filosofi barat, kemerdekaan individu, ya, hak asasi, ya. Sehingga dia nanti mau nikah sesama jenis kayak terserah dia, ya. Itu pilihan dia. Dia kalau orang Asia susah kayak gitu. Tetap dari kecil kamu laki-laki, harus kayak laki-laki. Ya, kasih olahraga silat misalnya. Kalau dia agak-agak melambai misalnya, wah disuruh ikut karate itu. Disuruh yang tegas-tegas. Yaitu pola didik orang Asia itu memang di Amerika kan juga jadi perdebatan itu ya. Karena ada orang Chinese American yang menulis buku. Anak-anaknya bagus-bagus, pinter-pinter, jago main piano, jago ini, tapi dia nulis buku. Cara orang Asia mendidik yang keras. Saya lupa judul bukunya, pokoknya ada frasenya Tiger Mother, Mama Macan, ya, Tiger Mother. Tapi dia buktikan anaknya berhasil. Wah, itu jadi perdebatan. Ini anak dilepas saja begitu, menurut dirinya sendiri, atau orang tua harus banyak intervensi. Ya, kalau kita lihat di Alkitab sih, kalau perlu dihajar katanya, tapi jangan bangkitkan dendam amarah di dalam hati anak. Tetapi dikatakan di dalam hajaran itu, di ujung rotan itu ada didikan. Tapi bukan barbar dan brutal tadi, menyiksa anak setengah mati ya. Tapi kita perlu mengajarkan kebenaran. Ya, kalau kita ambil dari ulangan tadi, ajarkan berulang-ulang. Dalam tanda kutip, walaupun kita nggak tahu nanti hasilnya gimana, tapi kita lakukan bagian kita. Gitu ya. Ya, jadi idealnya gitu. Kita berikan teladan, kita didik yang terbaik, kita harapkan tentu nanti anak kita jadi baik, walaupun belum tentu, ya, belum tentu. Nah, kadangkala jangan sampai pemikiran teologis membuat kita jadi salah langkah. Ya, misalnya, oh tadi kan ada benarnya sebenarnya secara teologis. Kalau anak itu dipilih Tuhan, mau sekarang bandel nanti juga bertobat juga. Ya, tapi bagian kita mendidik anak kita jadi nggak lakukan dong, kan gitu kan? Ya, jadi nanti dia dipanggil Tuhan atau enggak kita nggak tahu, ya. Tapi kita lakukan bagian kita sekarang, ajar. Kalau perlu hajar, ya, tapi bukan brutal ya, ya, bukan brutal. Jadi kasih dia didikan terus, dan kita mengharapkan nanti Tuhan juga tangkap dia kalau misalkan dia agak keras kepala. Kan ada anak yang dikerasin baru nurut, ada yang dikerasin tambah keras, ya. Ada yang dikerasin langsung down, bisa nangis berjam-jam. Nah itu makanya cara kita mendidik anak juga jangan satu cara. Ya, kita harus kenali anak kita ini seperti apa. Ya, cara menghadapi anak ini bagaimana. Ya, kalau mungkin kita yang pernah jadi guru atau mengajar sekolah minggu mungkin lebih ngerti ini ya. Lebih ngerti, oh ini pola anak ini begini, yang anak itu begitu. Beda-beda cara pendekatannya. Bukan satu jurus.
itu pun belum tentu hasilnya baik. Tetap nanti ya, kayak tadi dibilang, tergantung Tuhan juga. Kalau Tuhan mau tangkap dia, mah ketangkep juga gitu kan. Tapi jangan jangan kita jadi salah mengambil tindakan gara-gara pemikiran teologis tertentu. Ya, tetap bagian kita lakukan. Misalnya, orang yang dipilih Tuhan akan selamat. Kalau nggak dipilih Tuhan, capek-capek juga kita penginjilan, nggak bakalan bertobat. Kalau gitu ngapain kita nginjilin? Toh, kalau Tuhan mau pilih tanpa diinjili pun orang bertobat. Ya, nah ini seperti itu. Jadi pemikiran teologis membuat kita salah bertindak. Padahal maksudnya bukan itu. Ya, maksudnya bukan itu. Jadi Tuhan pilih orang selamat, kita lakukan bagian kita. Ya, Tuhan akan pilih anak-anak nanti yang bagus di masa depan, kita nggak tahu kan, kita nggak bisa melihat masa depan. Lakukan bagian kita, walaupun hasilnya belum tahu. Ya, itu yang bisa saya jawab. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan nih para senior, silakan, monggo. Pak Tony tadi ada ya. Sekarang tinggal Ibu Gina. Mungkin Ibu Gina mau menambahkan atau Pak Oscar nih. Pak Oscar udah senyum-senyum nih. Oh ini foto ya? Ya, Yayu juga senyum-senyum, tapi mati lampu kata Suarez. Nggak kelihatan. Apakah cukup menjawab Pak Ucok atau Pak Ucok mau ini Cukup, lagi? Pak Pendeta Galen. Saya ada lagi pertanyaan, boleh Pak ya? Oh boleh, boleh, boleh. Ada Pak Heri yang sudah I- hidupkan kamera. Ini ada istilahnya tuh eh, 3B kan ya, bibit, bobot, bebet. Kan gitu ya. Itu kan istilah yang sangat dekat sekali dengan eh, kita lah, umumnya ya suku Jawa lah ya, ada bibit, bobot, bebet kan gitu. Nah, itu kan ada kaitannya juga kan ke pembentukan karakter di rumah gitu, ya kan? Jadi bagaimana anak itu di nurture sama nature-nya kayak apa kan, bagaimana cara parentingnya dan secara genetika seperti apa kan, itu akhirnya menentukan 3B tersebut gitu ya. Nah, apakah itu menjadi syarat mutlak gitu, Pak Pendeta Gelen, sebelum kita melangkah lebih jauh, misalnya ini kaitannya ke dalam hal untuk teman-teman yang akan menentukan pasangan hidup gitu, karena kalau tadi kaitannya ke masalah apa uh, tingkat spiritual gitu ya, nggak melulu juga sih sebenarnya gitu loh. Bisa jadi juga yang kita hadapi ini jauh sekali dari 3B itu. Nah, tapi kenyataannya di masyarakat kan kayak mana sih 3B-nya? Nah, itu kan jadi topik juga tuh yang akhirnya jadi penentu faktor selanjutnya gitu. Nah, apakah itu masih relevan atau nggak relevan ya, Pak Pendeta Gelan? Terima kasih. Nah, mungkin ada yang mau bantu jawab nih, yang senior-senior. Oh, Pak Oscar nih ada kirim chat nih, tidak tidak dapat izin dari host untuk membunyikan suara. Kata host harusnya otomatis. Pak Oscar bisa open mic. Tetap nggak bisa kata Pak Oscar nih. Atau Pak Oscar joinnya tanpa audio. Oh, oh boleh coba Pak Oscar. Katanya kalau pakai handphone lebih lancar daripada pakai laptop. Boleh keluar masuk lagi. Jangan lupa masuk lagi ya. Kalau keluar tahu jajan martabak nih. Ya mungkin Pak Heri mungkin bisa
membantu menjawab pertanyaan Pak Ucok nih tentang bibit, bobot, dan bebet. Ya, mungkin perlu dijelaskan dikit, bibit itu apa, bobot itu apa, bebet itu apa. Kalau saya cuma tahu bobot saya 85 kilogram. Oh, Masih relevan nggak orang menentukan mencari jodoh dengan bibit, bobot, bebet? ya, terima kasih Pak Galen, eh, Pak Ucok dan Bapak Ibu semua. Sebelum saya ke pertanyaan Pak Ucok barusan, sebenarnya saya mau komentar sedikit soal yang pertanyaan pertama Pak Ucok tadi. Ada tambahan aja sedikit, Pak Gelen tadi udah komplit banget sebenarnya. Cuman saya terlintas ada sedikit bahaya ketika kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan memandang pendidikan anak seperti orang dunia. Kita harus hati-hati dengan itu. Karena dunia ini baik dari tadi Pak Pendeta contohkan dari barat maupun timur, masing-masing punya gayanya yang berbeda. Tetapi itu bukan menjadi tolok ukur kita yang pertama. Standar kita ada Alkitab. Ya, kita harus hati-hati karena dunia ini baik barat maupun timur sudah bergeser mendedikasi standar daripada Alkitab, ya, pendidikan keagamaan atau moralitas anak-anak. Hati-hati juga tadi istilahnya Pak Pendeta soal terjebak dengan teologi ya, berteologia. Bagi saya bahasa awamnya adalah kesan pertama adalah kita mencobai Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, apakah anak itu dipilih oleh Tuhan apa tidak. Jadi jangan lupa tugas utama kita sebagai orang tua tadi yang dikutip dari Pak Pendeta, Ulangan 6 ya, Sema orang Yahudi sangat menghormati panggilan tuntutan Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka. Tadi dikatakan baik kamu tidur, kamu di luar rumah dimanapun, itu istilahnya sesempit apapun waktumu harus punya waktu yang berkualitas untuk anak-anak. Mendidik mereka, mengingatkan ulang berulang. Jadi tidak hanya cukup sekali. Orang dewasa saja kalau kita ingatkan itu bisa ingat terus kemudian berapa hari atau minggu dan bulan kemudian bisa dia lupa lagi tuh. Nah, jadi ulang berulang ingat. Saya ingat kalau di karyawan di kantor mendidik tenaga pekerja lapangan juga begitu. Hari ini kita sampaikan segala sesuatu, mereka paham, bulan depan mungkin mereka sudah lupa lagi, melenceng lagi dari standar yang ditetapkan. Demikian juga anak-anak masih kecil usianya harus dididik ulang berulang di dalam Tuhan. Dan itu panggilan tuntutan kepada setiap orang tua, bukan hanya kepada keluarga Israel pada masa itu, tetapi kita juga. Oleh sebab itu, ketika kita mengantarkan anak kita yang masih muda belia di waktu baptis anak-anak, itu ada satu tanggung jawab sebagai orang tua. Kita mengatakan pada diri kita sebagai orang tua untuk bertanggung jawab mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan, supaya suatu saat berpengharapan seperti iman percaya kita. Anak-anak juga demikian mengikuti kita. Nah, jadi terlepas nanti ada anugerah apa tidak, kita nggak bisa, wah biar aja Tuhan nanti yang menentukan. Kalau Tuhan memilih ya, kalau tidak ya, kita kan tidak tahu. Tetapi sama dengan tugas panggilan penginjilan ya, kita nggak tahu di luar sana dia apakah bilangan orang yang ditetapkan anugerah keselamatan apa tidak. Tapi tanggung jawab kita panggilan untuk menginjili. Demikian juga dengan anak-anak kita. Kita nggak tahu ya, tapi kita mempunyai kewajiban sebagai orang tua. Tadi Pak Pendeta juga jelaskan, sudah jelas sekali. Soal bobot bibit bebet ya. Nah, saya kira kita melampaui itu standar
eh, Tuhan ya, anak-anak Tuhan lebih daripada itu. Jadi kalau kita mendidik anak-anak seperti yang diperintahkan Tuhan, bobot bibit bebet itu udah terlampaui ya. Karena Alkitab mengatakan waktu kita mau apa itu namanya? Mau menentukan mantu udah terlalu terlambat untuk menentukan bobot bebet bibit itu tadi ya. Tetapi kita sudah menaklukkan anak-anak kita dari sejak muda. Ya, Alkitab ajarkan salah satunya adalah mereka dewasa mencari, mereka beriman dan percaya bahwa teman hidup itu harus seimbang. Ya, seperti itu. Contohnya. Jadi bukan lagi waktu sudah mepet pencarian jodoh, baru orang tua menilai calon mantunya atau lain sebagainya. Tetapi baik anak kita yang sudah kita siapkan bebet bobotnya, yang sudah paham dengan apa yang dia terima dari kecil. Dan tentu itu yang menentukan langkahnya untuk memilih dan menentukan pasangan atau teman hidupnya. Itu saja, barangkali saya kurang tadi paham betul apa yang masukkan Pak Ucok, tetapi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Atau timekeeper gimana? Oh, Pak Oscar sudah masuk lagi. Ya, sudah Pak. Mantap, mantap, mantap. Tadi keluar nggak sempat masuk angin kan? Saya nggak tahu tadi kenapa host selalu melarang saya untuk bicara kan gitu ya. Takutnya Ada konspirasi kayaknya. takutnya saya belum pantas gitu ya untuk bicara ya. Jadi ya Sentimen ya, sentimen. Itu perasaanmu aja. jadi Jangan disuruh pendeta. Takut Pak Oscar nanya, pendetanya nggak bisa jawab. bukan. Jadi kita harus tetap memaklumi diri karena semakin kita belajar maka kita semakin sadar tuh bahwa saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi itu I know that I know nothing. Itu kata Socrates. Menurut saya ya benar juga, semakin kita belajar semakin banyak yang tidak kita tahu. Oke, karena tema kita hari ini adalah tentang bina dewasa muda dan pasutri tentunya ya. Mungkin saya cuman kasih dorongan atau semangat aja ya, atau sharing lah, atau boleh dibilang penguatan berdasarkan pengalaman. Nah, buat saya bahwa hidup itu tidak sederhana. Setiap kita tentunya pasti punya pergumulan dan permasalahan dalam setiap hidup. Tapi kita memiliki anugerah dari Tuhan bahwa kita mampu melewatinya karena pertolongan Tuhan. Nah, itu menurut saya poin penting. Tapi kita jangan sampai salah juga. Artinya merasa, oh ada Tuhan, semuanya akan beres. Tidak, manusia diberi tanggung jawab. Ya, kita punya potensi untuk melakukan hal yang baik dan melakukan hal yang buruk. Nah, ketika kita memilih melakukan hal yang tidak baik, maka ada konsekuensinya. Sama halnya apa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika dia memilih untuk memakan buah yang terlarang, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, dari sekian pengamatan yang saya lihat, ini saya mengawali sebelum ke anak, tentunya ada yang sebut namanya pernikahan. Nah, jadi ini untuk arahnya ke pemuda-pemudi dulu. Para pemuda dan pemudi harusnya menurut saya dan harus benar-benar carilah jodoh yang seiman, yang benar-benar percaya Tuhan. Bagaimana caranya? Tentunya selain kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan ya tentu berdoa. Gitu. Kalau saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan sudah atur dengan baik, ketika kita mau
bergantung, berharap, berdoa, membina atau membuat hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, itu. Jadi kita harus tahu betul bahwa hidup ini, dunia ini semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Nah, ketika kita mengandalkan kemampuan diri, pemikiran kita sendiri, pasti banyak hambatan yang akan dialami. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, sekalipun masalah silih berganti datang, saya percaya bahwa semuanya akan bisa dilalui ketika kita mengandalkan Tuhan. Nah, jadi teman-teman para pemudi, saya pernah dengar kata dari pendeta Stephen Tong, lebih baik tidak menikah kalau salah menikah. Oleh karena itu perlu dipikirkan matang-matang. Lalu untuk mendidik anak, menurut saya juga tidak sederhana, karena setiap anak itu seringkali ya punya pola pikir tersendiri, punya pertumbuhan sendiri, apalagi sekarang kita harus beradaptasi dengan kondisi anak zaman sekarang ya. Jadi menurut saya tidak mudah, tapi menurut saya tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Tugas kita sebagai orang tua untuk melakukan penginjilan terhadap anak. Nah, kita seringkali terlalu jauh menginjili misalnya ke daerah tertentu, tapi di dalam keluarga kita tidak melakukan penginjilan. Itu menurut saya juga ada kesalahan. Jadi bagaimana kita menghadirkan keluarga yang benar-benar cinta Tuhan, takut akan Tuhan, benar-benar menghidupi kebenaran itu, sehingga dari situ bisa keluar. Nah itu, jadi menurut saya ada penginjilan baik di dalam keluarga maupun penginjilan ke dalam, yaitu baik ke dalam jemaat di dalam gereja maupun di dalam keluarga. Jadi menurut saya begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menguatkan kita semua. Terima kasih. Ya, pendapat dari Pak Heri dengan Pak Oscar ada benang merahnya ya. Kaitannya dengan bibit bobot bebet versi kita adalah yang seiman, dalam artian yang sepadan. Ya, itu. Jadi yang jadi patokan kita. Mungkin senada dengan itu, hanya bahasanya lain. Saya ingin sedikit saja menambahkan bahwa tentang bibit bobot bebet ya, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ya, misalkan kita keturunan dari orang yang bukan Kristen atau dari orang yang bukan orang yang mapan secara ekonomi, ya itu kita nggak bisa ubah. Ya, itu kan udah lewat. Ya, apa boleh buat? Itu harus kita terima. Tapi ada hal-hal yang bisa kita ubah. Ya, misalnya orang tua nggak percaya Tuhan atau orang tua Kristen tapi jarang ke gereja. Ya kita jangan ikut, kan kita udah belajar yang benar. Ya, kita udah tahu yang benar, kita dengar khotbah, kita nonton, baca buku yang berkualitas, buku-buku rohani. Hal-hal yang bisa kita ubah, kita ubah. Ya, misalkan dulu kita dari keturunan yang secara ekonomi lemah. Kenapa? Apakah karena sistem dia dimiskinkan misalnya? Atau mungkin dia dulu kurang bisa membaca peluang misalnya, dalam arti positif ya. Nah, bisa diubah gitu, bisa diubah. Nah, maka kita ke anak kita sama tadi saya bilang, do the best. Kita jadikan anak kita menjadi bibit yang baik, ya, bibit yang baik dengan cara kita menjadi teladan yang baik. Nanti anak kita jadi punya bibit yang baik, dia punya teladan yang baik dari keluarga, dia merasakan kehangatan di dalam keluarga. Di dalam buku ini juga ditulis ada satu gangster di Amerika. Ini unik, dikumpulkan mereka lalu ada tanya jawab dengan masyarakat. Lalu ada yang tanya, ini orang bule kan kalau nanya ngeri-ngeri sedap. Dibilang bagaimana caranya biar memberantas kalian katanya. Itu salah satu pertanyaan yang paling tricky ya. Lalu anggota gangster itu bilang, berikan kami keluarga karena hanya teman-teman gangster inilah satu-satunya keluarga kami katanya. Ya. Waktu saya di Batam juga ada satu kelompok anak-anak jalanan dan menurut orang-orang yang punya concern di bidang sosial itu cerita ke saya bahwa sebagian dari mereka bukan karena nggak punya rumah, ada yang anak orang kaya juga, tapi hidup di jalanan jadi anak pang. Kenapa? Orang tuanya kasih uang, tapi orang tuanya nggak pernah ada di rumah, jarang. Ya, kan ada lagunya dulu gitu. Papa sibuk, mama arisan, nggak ada lagi yang bisa jadi
apa gitulah, lupa saya, ada lagu rap dulu. Ya, anak-anak butuh kehadiran, ya itu. Jadi nggak mesti karena bibit bobot bebek, kalau anak orang kaya berarti kan bagus dong. Wah, ini calon mantu yang diharapkan ini misalnya. Nih calon mantu saya kaya. Ah, udah pilih yang itu aja, itu kaya. Ya, kaya itu jadi miskin bisa dalam waktu yang sangat singkat. Ya, kalau dia kaya, anak orang kaya tapi suka judi, ya sekali pergi habis 1 M bisa. Ya, kita baru dapat cerita ada bupati ngabisin 500 M untuk berjudi, dana dana otoritas khusus ya, dana otsus dia pakai main judi 500 M. Waduh, itu orang kaya bisa miskin dalam 1 malam kalau seperti itu kan. Maka tadi bibit bobot bebet versi kita adalah yang sepadan, yang seiman, yang memang orang sudah bertobat, bukan KTP-nya Kristen. Ya, kalau orang sudah bertobat, mungkin dia nggak jadi konglomerat, tapi dia nggak akan melarat. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi jangan kita jadikan bibit bobot bebet sebagai satu-satunya pegangan. Jangan. Ya, walaupun memang kita harapkan kalau dia dari keluarga yang baik-baik, kita harapkan calon mantu kita juga baik misalnya, atau pacar kita atau siapa gitu ya. Ya, tapi memang itu nggak mutlak. Yang penting orang yang sudah lahir baru dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, khususnya yang masih muda, yang masih jomblo, yang sudah punya pacar tapi mulai ragu, ya, atau mulai udah punya pacar makin pengen nikah, ya itu menjadi masukan, ya bahwa bibit bobot bebet bisa saja menjadi salah satu referensi, tapi itu bukan hal yang penting. Ya, yang penting orang lahir baru, takut akan Tuhan, sudah bertobat dan punya etos, ya punya semangat, ya punya daya tahan. Itu yang penting. Ya, mungkin dia sekarang lagi melarat, tapi nggak tahu 20 tahun lagi jadi konglomerat. Ya, dia diangkat Tuhan, bisa jadi. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya bagikan. Baik, mungkin waktunya sudah ini ya, timekeeper. Oke. Sedikit aja Pak Pendeta, Oke, boleh. silakan Pak. Sedikit aja teman-teman. Jadi ingat terus ya, orang tua yang tadi menentukan calon mantu tadi, melihat dari harta itu udah salah, itu nggak standar Alkitab. Hati-hati. Itulah tadi yang saya sampaikan. Didikan Barat maupun Timur itu kadang sangat duniawi sekali. Orang Timur, terutama orang Chinese, selalu lihat kesuksesan itu dari uang, harta. Nah itu sekali lagi, bukan itu standar Alkitab. Hati-hati. Ingat ya, salah satu ya contoh di Alkitab, soal talenta. Tuhan memberikan kepada yang 5, kepada yang 2, kepada yang 1. Tuhan bilang sesuai dengan kesanggupan, kemampuan orang yang menerima itu. Jadi jangan pikir semua orang Tuhan anugerahkan kekayaan. Kita nggak boleh milih mantu yang belum apa-apa, lihat nomor 1 adalah uang. Itu udah salah kita sebagai orang tua. Dan itu yang harus kita tidak boleh didik kepada anak-anak kita. Saya tidak pernah didik anak-anak saya untuk jadi kaya raya. Itu satu yang saya selalu ingat. Jadi apapun dia, suksesnya itu Alkitab bilang diukur dari apa yang Tuhan berikan kepercayaan kepada dia, kesanggupan dia kembangkan itu. Itulah sukses. Ya, itulah sukses, bukan soal uangnya. Bisa jadi dia cuma orang yang 2 talenta itu, tidak yang 5 talenta itu. Terima kasih, Pak Pendeta.